Sri Wahyuni. Ikan. Sri Wahyuni. Sri. Sri lah. Mama Sri. LTMS tidak Mama Sri. Bu Sri ini misalnya dari calon kepala daerah dari BMW. BMW. Barisan Mamawati. Kesemulai Dan dari depan ya. Jalan udah lama sekali fresh muda sekali semua. Tidak terlalu kayak. SPDNN beda kan? SPDNN sama. Gimana Pak? Sini aja ya. Oh iya. Di depan aja. Sini aja, Bos. Aku sih mau dipanggil. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru sudah mau hadir dalam acara RTL program pembukaan jasmani Jalan Mudah Sekali dan Fresh Ultra dari Bapak Muhammad Rizky Afandi. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Rizky. Sepakat dua kata. Oh, iya. Dari Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Rizky selaku pemateri dalam kegiatan RTL yang hari ini akan memberikan paparan kepada kita semua. Besar harapan kami dari kegiatan ini akan menjadi sebuah awal tonggak untuk membuat sebuah menu baru atau mungkin program lama yang dimix jadi baru atau lebih baru lagi yang intinya nanti kita semua akan mendengarkan dan mengikuti sampai akhirnya kita nanti juga akan terlibat di dalamnya untuk tidak membuat sebuah kegiatan menjadi kegiatan yang statis tapi menjadi dinamis dan mudah-mudahan nanti salah satunya adalah ini olahraga olahraga tradisional katanya nanti akan menjadikan sebuah olahraga ini tidak hanya melihat skup keluar tapi skup ke dalam sebagai bagian dari awal mula anak menggunakan sebuah olahraga dan kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan menginspirasi bagi kami dan untuk memberi semangat untuk memberikan motivasi pada anak-anak di kegiatan jasmani pada waktu yang akan datang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat memberikan materi. Saya ucapkan terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Di sini saya ingin menyampaikan RTL dari kegiatan diseminasi PKG PJK. RTL yang akan saya lakukan di SDN Uniri yaitu ada judulnya ya Jalan Mudah Sekali dan Fresh Ultra. Ini itu singkatan. Jalan Mudah itu jelajah alam minggu kedua. Sekali itu senam seminggu sekali. Jadi nanti ada program dalam 1 bulan. Dalam tiap minggu itu anak-anak melakukan kegiatan senam seminggu sekali. Terus di minggu kedua itu di hari Sabtu ada kegiatan jelajah alam. Ya ini sebenarnya kegiatan yang sudah terlaksana ya Pak. Cuma ingin menghidupkan kembali karena kan beberapa bulan terakhir kan sudah mati tidak terlaksana. Kemudian yang selanjutnya
selanjutnya yaitu Fest All Trad, festival olahraga tradisional. Nanti untuk yang festival olahraga tradisional ini melibatkan anak-anak seperti kegiatan SEM pada hari Kamis kemarin. Pada hari Kamis kemarin itu melibatkan anak-anak dari segi kepanitiaan, terus menyiapkan sarana dan prasarananya, kemudian menyiapkan semuanya, bahkan untuk hadiahnya anak-anak menyiapkan sendiri, merangkai sendiri, seperti itu. Nah, mohon maaf ini saya tak berdiri. Iya, Tidak kelihatan soalnya. Nah, latar belakang yang menjadi latar belakang untuk melakukan kegiatan ini yaitu yang pertama menindaklanjuti kegiatan Sabtu Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerak, dimungkinkan karena gerakan yang terbatas. Nah, ini dari pengamatan saya pribadi. Terus yang kedua, tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Nah, ini pada saat melakukan senam bersama itu masih ada siswa atau peserta didik yang di belakang itu duduk-duduk, main sendiri gitu. Terus yang ketiga berkaitan dengan Fest All Trad-nya ini, itu menggunakan sport education model. Jadi di sini suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi siswanya itu diajarkan untuk mandiri. Jadi nanti menentukan kepanitiaan, menentukan tugas dari tiap-tiap kepanitiaannya itu nanti. Jadi intinya siswa itu diajarkan lebih kreatif, lebih mandiri, berpikir lebih kritis. Tujuannya seperti itu. Nah, ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Jadi nanti peserta didik itu ditawarkan siapa yang ingin menjadi ketua panitia, siapa yang ingin menjadi sekretaris, bendahara, seksi keamanan. Jadi seakan-akan mereka itu terlibat di lingkungan sosial, di kehidupan bermasyarakat. Nanti harapannya ketika kembali ke masyarakat itu bisa diterapkan melalui kegiatan-kegiatan, mungkin kegiatan Agustusan atau kegiatan peringatan-peringatan yang lain. Nah, SEM menjadikan kepemimpinan atau student agency dengan memberikan ruang kepada siswa untuk memberikan voice, choice, dan ownership. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk bersuara, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya gitu ya. Terus ingin melakukan kegiatan apa kalau berkaitan dengan SEM ini. Kemudian untuk choice-nya siswa berhak untuk memilih. Kemudian ownership, nah ini kepemilikan. Jadi siswa menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap apa yang sudah dilakukan. Misalkan siswa melakukan kegiatan SEM Fest All Trad. Jadi di kegiatan itu siswa seakan-akan menumbuhkan rasa kepemilikan dari segi sarana prasarananya dan lain sebagainya. Jadi siswa itu bertanggung jawab, tidak yang habis pakai terus ditinggal digeledah gitu. Nah, tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan kesehatan fisik anak. Melalui aktivitas fisik, anak akan memiliki tubuh yang lebih kuat, daya tahan tubuh yang meningkat. Nah, ini bisa melalui kegiatan senam seminggu sekali tadi ya. Terus membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan konsentrasi anak saat belajar. Itu bisa melalui kegiatan jelajah alam, karena kan pikiran menjadi lebih fresh, melihat hijau-hijau itu kelebihan kita di sini kan itu ya. Kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya
olahraga, lingkungan sekitar, itu juga tujuan dari kegiatan jelajah alam. Yang selanjutnya, meningkatkan keterampilan motorik siswa melalui pembelajaran berbasis STEM di dalam kegiatan Fast All Track. Meningkatkan pemahaman siswa tentang sportivitas dalam olahraga. Nah, ini penting karena sejauh ini pada saat pembelajaran olahraga ketika dilakukan pertandingan antar kelompok dalam satu kelas itu aja kadang masih ada emosi, gontok-gontokan ketika kalah, tidak mau salaman. Nah, itu mendorong kerjasama tim dan pengambilan keputusan strategi dalam konteks permainan kelompok. Nah, ini capaiannya. Peserta didik memahami konsep dan aktivitas untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, langkah-langkahnya yaitu peserta didik melakukan aktivitas kebugaran secara rutin. Ya, secara rutin tadi sudah disampaikan kegiatan jelajah alam di minggu kedua, kemudian senam sehat 1 minggu sekali. Nah, yang capaian yang kedua, peserta didik memiliki motivasi untuk bergaya hidup aktif dan sehat. Langkah-langkahnya peserta didik melakukan aktivitas mandiri secara rutin. Jadi harapannya selain melakukan aktivitas di sekolah secara rutin, ketika di rumah atau pas hari libur, siswa itu tetap melakukan aktivitas rutin, enggak yang main gadget gitu ya, TikTok, IG, ML gitu. Yang selanjutnya, peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Ini berkaitan dengan kegiatan STEM tadi ya. Langkahnya melakukan rapat kepanitiaan untuk menyelenggarakan kegiatan dan merancang strategi dalam mencapai target yang diinginkan. Terus yang capaian selanjutnya, kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Langkahnya peserta didik menjadi peserta pelatih, manajer, wasit, panitia, penonton, dan peran lainnya. Jadi nanti ketika semisal kegiatan STEM itu olahraga tradisional yang kita ambil gobak sodor gitu ya. Jadi dalam setiap tim itu bukan hanya tim tok, tapi dalam satu tim itu ada pelatihnya, ada manajernya, terus wasitnya juga kita ambilkan dari anak-anak. Kepanitiaan yang lainnya itu juga kita ambilkan dari anak-anak. Nah, di sini semua peran yang melaksanakan itu adalah peserta didik, guru dan kepala sekolah itu sebagai fasilitator atau pendamping saja. Nah, waktu kegiatan kapan ini dilaksanakan? Untuk kegiatan Jala Muda tadi itu dilakukan di bulan September sampai dengan Desember. Terus untuk kegiatan STEM-nya itu dilakukan festival olahraga, festival tadi itu dilakukan di bulan Desember. Itu rencananya dilakukan setelah anak-anak melakukan ujian sumatif akhir semester. Rencananya seperti itu. Struktur program dan mitra KBS. Ya, kegiatan ini termasuk kegiatan kokurikuler. Untuk peserta yang terlibat untuk kegiatan Fast All Track-nya itu kelas 4, 5, dan 6 sebagai kepanitiaannya ya. Terus untuk pelaksanaan lombanya atau peserta lombanya itu bisa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kegiatan STEM dilakukan pada bulan Desember tahun 2024. Penanggung jawabnya Bapak Amri Lukman selaku kepala sekolah. Kemudian mitra dengan wali kelas peserta dan pihak lainnya yang terlibat. Jadi mitra dari kegiatan ini tentunya guru olahraga dan semua bapak ibu guru yang ada di sini. Nah, ini ada aset yang dimanfaatkan. Tadi ada 2 aset manusia dan fisik. Untuk aset manusianya kepala sekolah, guru PJK, wali kelas, peserta didik.
kemudian aset fisiknya, halaman sekolah, sound system untuk kegiatan senam, kemudian peralatan olahraga untuk kegiatan SEM-nya, kurang satu nih untuk alam sekitar untuk kegiatan jelajah di minggu kedua ya, jelajah alam. Ya, berikut ini tujuan, umpan balik dan refleksi. Tujuan pembelajaran, peserta didik meninjau, guru dan peserta didik meninjau bersama apakah tujuan pembelajaran dalam SEM yang ditetapkan telah tercapai. Jadi nanti merancang tujuan pembelajaran dengan siswa-siswanya tadi. Nah, merancangnya ini tentunya perlu berdiskusi terlebih dulu dengan perwakilan atau dengan semua siswa ingin melakukan olahraga tradisional apa. Jadi nanti kita sebagai fasilitator itu memberikan opsi olahraga tradisionalnya ini ada 5 misalkan. Nah, anak-anak itu mau olahraga yang mana? Nanti dari minat yang terbanyak itulah yang menjadi pilihan kita untuk menyusun tujuan pembelajaran, kemudian menyusun nanti umpan baliknya bagaimana umpan balik itu bisa dilaksanakan pada saat proses pembelajaran SEM tadi ataupun setelah pembelajaran SEM. Kemudian refleksi, guru bersama dengan teman sejawat melakukan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan. Kemudian keberhasilan ditinjau dari aspek-aspek seperti perencanaan, pengajaran, keterampilan olahraga, kolaborasi tim dan pengembangan sikap pada saat melaksanakan SEM. Nah, terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Pak Rizky atas pemaparan materinya. Mungkin dari rekan-rekan ada pertanyaan? Terima kasih Pak Rizky selaku materi. Saran kami karena Pak Indra ini sudah dinyatakan menjelang final, championnya itu Pak Rizky juga mau final. Jadi karena keduanya ini dianggap Via Libertadores adalah Amerika Latin dengan Eropa. Jadi apakah mungkin nanti dengan berdua nanti ini merger bukan merger ya, kolaborasi, misalnya jalannya nanti kapan, kemudian kontrak nanti kapan, kita ambil sebagai ikoniknya SD, tidak nyontor tempat lain yang memang mungkinkah di sini ada olahraga tradisional yang belum kita kenal sama sekali di anak-anak kemiri yang mungkin orang tua kita itu cerita tapi nggak pernah ada di sini. Kalau entik saya itu memang sudah lama dan terus kemudian laki-laki atau saudara sudah kira-kira ada nggak tradisional sekali. Nah, itu pertama. Kedua, harapan kami juga memotivasi teman yang lain sebab anak itu sampai jam 11 ya karena ya 11 untuk anak-anak yang kelas tinggi kan jam 12. Nah, kemampuan anak-anak di sini dalam duduk di atas meja itu paling lama 1,5 jam. Setelah itu dia ingin out keluar. Nah, inilah nanti harapan kami Pak Rizky nanti mendesain dan harapan juga request dari Bapak Guru kelas untuk anaknya yang pasif, terutama anaknya yang memang nureken kemudian tidak pernah terlibat dan sudah mungkin yang akan bisa minta kepada Pak Rizky menjadwalkan dan apakah mungkin jadwal ini akan bisa selesaikan apakah untuk target ini atau berkelanjutan ke masa yang akan datang. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih banyak Pak Lukman untuk olahraga tadi kan yang unik ya di sini. Saya kira sangat bisa diterapkan di lembaga, tinggal nanti menggali informasi ke anak-anak ataupun ke bapak ibu yang ada di sini, terutama yang domisili di sini ya, terutama Pak Indra ya, yang lebih mengenal lingkup masyarakat di sini. Oh nggih, Bu Inggi juga. Busri boleh pakai jeruk dulu Pak. Jeruk. Ya, jeruk. Apakah bisa berkolaborasi dengan Pak Indra? Sangat bisa Pak. Apalagi beliau itu kan guru penggerak. Nanti tentunya
Ya, minimal setiap akhir semester itu ada festival. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi peserta didik untuk lebih apa nih? Peserta didik lebih aktif, lebih kreatif, lebih bertanggung jawab lagi. Seperti itu Pak mungkin dari saya. Oke, satu lagi yang terutama menurut Rizky kami amati Bapak Ibu kan sudah lompatannya terlalu jauh nih. Kemarin kita sudah membuat sesuatu yang mencontoh atau menduplikat atau yang lain. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mulai loyo lagi berarti. Nanti kehabisan ide. Itu tahu kata Pak Indra, apalagi Pak Indra mahasiswa itu protes kayak begitu nggak melawan kita mati nanti. Ini sudah tahu dong. Mahasiswa dari luar saja bingung mau bikin apa lagi ya. Ini harapan kami nanti bisa memix atau membuat kembali itu jadi kembali fresh. Nah, meskipun dengan kemasan yang hampir sama tapi berbeda. Jadi apa ini kelihatan setelah kita berapa tahun bukan ini, setahun atau 2 tahun wis terlalu tinggi ratingnya. Akhirnya kendonya ini bukan kendo siapa, kendo kita kendo RPD. Kayaknya nggak ada lawan gitu jadi kayaknya ini makanya kembali ke thread tadi saya sangat berterima kasih. Pokoknya nanti ini seperti nyabung ayam kita ganti ayam untuk dijadikan speed lomba di seperti kelinci. Kalau aku tidak belum pernah seninya. Terus belut kemarin juga belum pernah kita di sini yang langsung di jalan kolam besar kita ngambil belut juga belum pernah. Jadi mungkinlah dari lekok bawa ke sini. Mungkin kayaknya begitu yang lebih menantang. Mudah-mudahan begitu. Terima kasih tambahannya. Mohon maaf. Raya. Barangkali ada masukan atau hal lain yang ingin disampaikan. Saya Pak Rizky. Gitu. Ya, bukan memberikan pertanyaan tapi memberikan umpan balik dari apa yang disampaikan Pak Rizky terkait program yang sudah disusun, yaitu Jalan Muda Sekali dan Fresh Oltrad. Kami atau saya selaku wali kelas 6 sangat mendukung dari apa yang menjadi program yang akan dijalankan oleh Pak Rizky. Tentu yang pertama memang perlu kita berkolaborasi, kemudian juga menggali informasi dari Bapak Ibu guru sekalian terkait olahraga yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, bahwa kita perlu juga memodifikasi, memadukan olahraga-olahraga tradisional itu agar olahraga tersebut tidak termakan oleh zaman. Kemudian yang kedua adalah di mana program yang disampaikan Pak Rizky ini sudah memuat 3 aspek yang akan menjadikan program ini lebih bermakna kepada peserta didik. Yang pertama tadi melalui suara atau voice. Nah, itu memang perlu sudah dilakukan oleh Pak Rizky. Bagaimana Pak Rizky menggali informasi dari peserta didik untuk menentukan suatu program. Kemudian yang kedua adalah choice atau pilihan. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih olahraga mana. Kemudian job desk yang tadi sudah disebutkan bahwa peserta didik itu akan menjadi panitia, akan menjadi manajer sekaligus menjadi objek dalam kegiatan tersebut. Dan yang ketiga adalah ownership, kepemilikan tadi. 3 hal ini sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tadi sudah Pak Rizky sampaikan, dan itu sangat bagus sekali. Semoga kedepannya program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini mengintegrasikan dari kegiatan yang akan saya lakukan di minggu ini. Tadi sempat disinggung oleh Pak Rizky terkait aset. Nah, begitu juga dengan apa yang akan saya sampaikan nanti di pertemuan semacam ini, nanti melibatkan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian wali murid dan peserta didik. Jadi nanti kalau tadi Pak Rizky mengangkat di aset manusia dan aset fisik. Kalau nanti saya akan menambahkan jadi ada 7 aset, yaitu manusia, kemudian sosial, fisik, kemudian finansial, agama dan budaya, politik dan lingkungan. Jadi nanti ada pertemuan semacam ini juga. Kembali lagi pada Pak Rizky, saya selaku wali kelas 6
siap mendukung dan siap berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan program yang ini Pak Rizky laksanakan. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih banyak. Mungkin Tambah lagi Pak. Kalau begitu setelah real kan kita besok Desember itu mau katakan panen karya nih. Mungkin saja besok ya kita dari teman-teman mau minta lomba apa, dia jadi sebuah banner dan tadi barangkali yang bisa desain dengan pendengar. Nanti di desa itu seluruh anak outlet itu akan dilombakan. Nah, apakah itu spesifikasinya kelas 1 atau kelas 2, apa antar kelas atau beda kelas atau umum, nanti kita segera buat sebuah banner yang akan melakukan pelaksanaan Desember nanti kapan. Ya, itu nanti langsung saja biar nanti disambut gayung dengan anak-anak, biar anak-anak juga latihan. Kalau besok balap ayam ya berarti ayamnya sudah disiapkan, dijamoni biar sehat, biar setengah tadi bagaimana bisa menang di lomba itu dan sebagainya. Jadi alamatnya jauh-jauh kita sosialisasikan kepada anak-anak untuk menjadi peserta lomba. Meskipun ini hanya sebagai launching yang kita jajal sambil untuk menuju ke kontes kuliah ini. Yang lain mau Ada lagi dari Bapak Ibu? Sulis. gak bisa nih Dio. Sudah sampai di Eropa. idenya sudah tertuang semua. Sehingga lawan. Mungkin kalau ada saya informasikan. Terima kasih untuk umpan balik maupun pertanyaan dari rekan-rekan Dewan Guru. Terima kasih juga kepada Pak Rizky atas pemaparannya. Kami selaku Dewan Guru mengharapkan cepat terlaksana untuk RTL, bukan hanya sekedar RTL tapi juga terlaksana seperti harapan dari kepala sekolah tadi. Baik, saya selaku moderator, apabila ada salah kata maupun tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oh, setelah nggak usah disetel, mikir-mikir sih alaminya. Ini akibat sering sering berlibat. Kayak saling itu nanti ambil belut di kolam besar kita akan laksanakan. Biar saya mau